Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi rekan-rekan guru semuanya. Senang sekali rasanya saya bisa berbagi ruang dengan Bapak dan Ibu sekalian. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Gayatri Putri Nandini. Saya seorang pembelajar mahasiswa semester 6 dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang memiliki ketertarikan di dunia pendidikan bahasa Inggris. Nah, khususnya dalam hal bagaimana kita bisa menghidupkan suasana kelas untuk siswa muda kita. Nah, saya sadar di depan saya ini ada banyak sekali Bapak Ibu guru yang sudah lebih banyak pengalaman daripada saya. Jadi hari ini anggaplah kita sedang diskusi santai dan berbincang santai ya Bapak Ibu, sambil berbagi cerita juga mengenai strategi mengajar yang lebih menyenangkan. Baik. Nah, Bapak dan Ibu, pernahkah kita bertanya-tanya mengapa saat kita menjelaskan materi, siswa justru terlihat sibuk sendiri, asik sendiri, tampak bosan, dan tidak termotivasi dalam belajar? Pernahkah kita berpikir apa yang salah? Apakah kita yang terlalu fokus berbicara, dan mereka yang hanya diam dan mendengarkan? Kita sering terjebak dalam paradigma bahwa mengajar itu berarti menyampaikan informasi. Padahal bagi anak-anak, dunia adalah tempat mereka untuk bereksplorasi, bukan hanya untuk diam. Seperti halnya teori dari Harmer pada tahun 2007, di mana dia mengatakan bahwa anak-anak itu mempunyai kefokusan yang rendah. Mereka bisa cepat mudah, mereka bisa dengan mudah cepat bosan dan kehilangan ketertarikan selama 10 menit. Jadi ketika siswa diminta untuk duduk, diam, dan mendengarkan, nah yang learners ini hanya bisa fokus selama 10 menit. Setelah itu mereka tidak mereka akan mudah merasa bosan, terutama ketika mereka harus mendengarkan penjelasan yang dimana hanya di mana badan mereka bahkan hanya duduk dan diam saja, Bapak dan Ibu. Nah, salah satu tokoh besar dalam psikologi pendidikan, yaitu Jean Piaget, mengajarkan kita satu hal krusial, yaitu konstruktivism. Nah, beliau berpendapat bahwa anak-anak itu bukan em, belajar dengan cara menampung informasi, melainkan dengan membangun pemahaman mereka sendiri melalui pengalaman yang aktif. Artinya, belajar bahasa itu bukan tentang menghafal grammar, vocabulary, tenses, tenses, tapi tentang bagaimana mereka menyentuh dan mengalami sendiri bahasa itu. Jadi inilah landasan dari active learning yang sebenarnya, Bapak dan Ibu. Jadi active learning itu bukan ketika di mana kita harus membuat activity atau aktivitas yang sangat mewah, yang sangat aktif, semua siswanya bergerak, tapi gimana caranya supaya kita membuat aktivitas yang menyenangkan itu em, bisa secara implisit memasukkan materi-materi yang seharusnya kita ajarkan, tetapi secara meaningful dan juga secara joyful, Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, teori hanyalah teori sampai kita mempraktikannya. Nah, saya pernah mencoba membuat media konvensional bersama teman saya dalam salah satu mata kuliah saya waktu di semester 6 ini, yaitu Teaching English to Young Learners. Nah, saya membuat media yang dimana membuat media tentang animal habit. Saya tidak menyuruh mereka untuk menghafalkan nama-nama hewan dalam bahasa Inggris ataupun menyuruh mereka untuk menghafal deskripsi tentang hewan-hewan yang ada, tapi saya memberikan media yang interaktif di mana mereka secara fisik harus memindahkan hewan ke habitatnya sambil menyebutkan nama hewan tersebut. Bisa dilihat ini ada di sebelah kiri. Ini ada dua spinner di mana saya memasukkan hewan yang benar dan juga hewan yang salah. Ini sebenarnya tidak terlihat. Ini yang di spinner yang pertama itu adalah tulisannya itu adalah who lives in the sea. Saya memasukkan hewan ikan
kura-kura dan juga jerapah. Nah, buat jawaban jerapah ini kita tahu itu salah, tapi untuk siswa kita bisa melatih daya berpikir kritis mereka, Bapak dan Ibu. Kita bisa bertanya, does the giraffe lives in the sea? Mereka akan berpikir apakah jerapah itu hidup di laut atau tidak. Mereka akan secara alami memahami bahwa habitat jerapah itu bukan di laut, misalnya seperti itu. Nah, em, saat mereka melakukannya, rasa takut mereka itu akan hilang. Nah, dan yang ada itu hanyalah kegembiraan dalam bermain. Nah, em, ini membuktikan bahwa ketika siswa dilibatkan secara fisik, bahasa Inggris itu bukan lagi beban, melainkan petualangan. Nah, dalam konsep pembelajaran kita tentu mengenal yang namanya scaffolding ya, Bapak Ibu. Ini menurut James Brunner pada tahun 1796, dan media yang saya buat ini berfungsi sebagai perancah. Nah, siswa mungkin belum mampu menuliskan kalimat yang panjang tentang habitat ataupun deskripsi hewannya. Tapi dengan media ini, mereka bisa mendapatkan bantuan atau scaffold yang konkret untuk memahami konsep tersebut terlebih dahulu. Nah, tugas kita sebagai fasilitator atau pembimbing menyediakan tangga ini, Bapak dan Ibu. Lalu perlahan melepasnya ketika mereka sudah siap untuk belajar sendiri atau belajar mandiri. Nah, baik Bapak dan Ibu, tugas kita sebagai pendidik itu sudah bergeser um, bukan lagi satu-satunya sumber informasi yang ada di kelas. Peran kita sekarang peran kita sekarang sudah bergeser menjadi fasilitator atau pembimbing. Nah, dengan merancang aktivitas yang melibatkan siswa secara penuh, yang melibatkan siswa secara um, aktif seperti yang saya lakukan di media sebelumnya. Nah, kita menciptakan lingkungan yang aman bagi mereka untuk melakukan kesalahan. Jadi, ketika siswa itu melakukan kesalahan dalam prosesnya dalam belajar, kita tidak bisa langsung menjudge atau mengatakan bahwa kamu tuh salah, harusnya gini gini gini. Tidak bisa seperti itu ya, Bapak Ibu. Itu justru akan menurunkan kepercayaan diri mereka dan juga membuat mereka merasa bahwa ketika belajar mereka tidak boleh melakukan kesalahan. Nah, itu hal yang sangat buruk Bapak Ibu karena dalam proses pasti mereka selalu melakukan kegagalan dan juga kesalahan. Tapi dari kegagalan dan kesalahan itu tentu kita sebagai pembimbing mereka, sebagai fasilitator mereka, tentu kita akan mengajarkan mereka mana yang benar dan mana yang salah, meskipun banyak salahnya misalnya ya Bapak Ibu. Dan kita menciptakan lingkungan yang aman seperti ini supaya siswa itu lebih percaya diri dalam belajar dan juga mereka merasa bahwa tidak apa-apa jika mereka melakukan kesalahan dalam belajar. Yang penting mereka tahu mana yang salah dan mereka bisa membenarkannya ya Bapak Ibu dibantu oleh kita semua. Nah, salah satu teori dari James Asher, language learning is most effective when it is synchronized with cycle movement. Ini relate atau berkaitan dengan teori Harmer pada tahun 2007 yang kita sudah bahas di awal tentang em, daya fokus mereka yang hanya kurang lebih 10 menit. Jadi, memang em, ketika belajar, siswa memindahkan objek, otot mereka bergerak, otak mereka bergerak, em, dan memori bahasa mereka itu terbentuk melalui tindakan. Lalu media yang saya buat tadi juga berperan sebagai scaffolding dan memberikan bantuan konkret em, agar siswa yang tadinya merasa kesulitan akhirnya bisa memahami konsep habitat hewan itu secara alami tanpa merasa terbebani. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, mari kita tutup sesi hari ini dengan satu pertanyaan refleksi. Sudahkah kelas kita hari ini untuk menjadi tempat bagi siswa untuk membangun pengetahuannya sendiri? Media atau teori itu hanyalah alat Bapak dan Ibu. Keberanian kitalah kembali yang bawa kembali untuk menjadi kunci. Nah, mari kita bawa kembali
Mari kita bawa kembali petualangan itu ke kelas kita mulai hari ini. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu sekalian. Tidak terasa kita sudah berada di ujung sesi, di akhir sesi. Saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila saya melakukan banyak kesalahan. Di sini saya menekankan kembali bahwa di sini kita bukan untuk saling menggurui, tapi kita saling belajar bersama dan berdiskusi bahwa em, siswa kita saling belajar dan berdiskusi bahwa kelas yang baik adalah ketika siswanya bisa dengan enjoy bisa belajar dengan enjoy dan juga bisa belajar dengan menyenangkan Bapak dan Ibu. Saya pribadi ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Em, Terima kasih banyak Bapak dan Ibu atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.